Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, di channel perdana saya ini ya. Di channel perdana saya yaitu menceritakan tentang sepak bola dunia atau kejadian-kejadian sepak bola dunia, baik itu klub, pemain, dan transfer pemain. Untuk hari ini kita akan menceritakan atau membahas pelatih ya, yang berapa pekan ini lagi mengebohkan beritanya, yaitu pelatih yang berpindah klub. Bukan para pemain saja yang pindah-pindah klub, tapi pelatih pun juga begitu mengebohkan bursa transfernya untuk saat ini. Untuk kali ini saya akan membahas tentang Inter Milan ya. Klub yang pada pekan lalu berhasil menjuarai Liga Italia Serie A, di mana pada waktu hampir 11 tahun mereka menunggu untuk mendapatkan gelar itu kembali dari Juventus yang selama beberapa tahun ini mendominasi sangat kuat, dan akhirnya mereka berhasil juara untuk yang ke-19 kalinya dan memutus mata rantai atau memutus dominasi Juventus pada musim ini. Ya, kita tahulah siapa pelatihnya pada waktu Inter juara saat ini, yaitu Antonio Conte. Kabar yang sangat menghebohkan kembali terjadi beberapa pekan ini akibat dari perselisihan antara manajemen Inter Milan dengan sang pelatih, yaitu Antonio Conte, yang secara tidak langsung dia memutuskan kontrak ya, padahal kontrak tinggal 1 tahun lagi dia berada di Inter Milan, dan istilahnya ingin memperpanjang lagi kontraknya dengan manajemen Inter Milan, tapi karena perselisihan yang terjadi oleh manajemen Inter Milan, terpaksa Conte pergi dan berpisah oleh manajemen Inter Milan. Dan Inter Milan sendiri mengisyaratkan kepergian Conte memang karena kondisi finansialnya Inter Milan ini agak riskan ya, karena pandemi corona ini. Jadinya pihak manajemen ingin menjual beberapa pemain dan memotong gaji hampir sekitar 20% kalau nggak salah untuk para pemain Inter Milan dan pelatihnya sendiri, yang mungkin pada waktu itu tidak disetujui oleh Conte. Yang Conte pada waktu itu ingin bagaimana pemain ini bisa bertahan dan membeli lagi pemain untuk menambah amunisi kekuatan untuk musim depan, yaitu dia ingin mengharapkan gelar UCL ya, Champions League. Dia ingin bersaing, tapi apa daya pihak manajemen Inter Milan tidak bisa menyanggupi keinginan Conte karena masalah finansial. Suning Group tidak bisa memfasilitasi itu, dan akhirnya Conte pun pergi. Beberapa minggu ini bursa transfer yang sangat menghebohkan kali pun datang oleh Juventus, yaitu dimana pelatihnya sendiri Andrea Pirlo pun dipecat oleh Juventus karena musim ini sangat jelek ya, permainan Juventus sangat buruk penampilannya. Padahal kita tahu sendiri pemain sekaliber Ronaldo, Paulo Dybala, Morata ada di Juventus, tapi persaingan di Liga Italia Serie A dimenangkan oleh Inter Milan, dan akhirnya pun Andrea Pirlo dipecat oleh pihak manajemen. Dan kabar yang sangat
ditunggu-tunggu oleh Juventini, yaitu kembalinya lagi Massimiliano Allegri. Ya, saya tadi baru baca ya update-nya bahwasannya Juventus resmi memecat Andrea Pirlo ya, dan resmi juga mengumumkan Massimiliano Allegri sebagai pelatih untuk musim depan. Karena dari beberapa pekan ini gosip-gosip yang menghebohkan bahwasannya Allegri ini akan ke Real Madrid ini. Real Madrid. Tapi karena Real Madrid ini terlalu lama mengambil keputusan, akhirnya Allegri memilih ke Juventus. Dan kabar yang gosip kali ini, gosip dari Real Madrid, katanya Conte dikabarkan atau diisukan ke Real Madrid karena kita tahu sendiri Real Madrid sendiri telah memutuskan kerjasamanya oleh Zidane dengan Zinedine Zidane memutuskan kerjasama kepelatihannya oleh Real Madrid karena dia dari musim lalu telah berselisih paham dengan Presiden Real Madrid Florentino Perez. Mungkin karena kurang kecocokannya, makanya Zinedine Zidane pun mengakhiri kontraknya di Real Madrid. Dan gosip selanjutnya yaitu dari kabar Napoli ya. Napoli ini baru memecat Gennaro Gattuso, sang pelatih yang hampir 2 musim, kalau nggak salah 2 musim menangani Napoli, karena pun berselisih juga oleh manajemen Napoli. Dan akhirnya pun Napoli merekrut pelatih mantan Inter Milan dulu, bekas pelatih, dia pernah melatih Inter Milan dulu, yaitu Luciano Spalletti. Mau nggak mau Napoli harus merekrut Luciano Spalletti karena tidak ada opsi pilihan lain, karena incaran Napoli sendiri Allegri telah kembali ke Juventus ya. Napoli sendiri pun pada dasarnya meragukan Luciano Spalletti ya, karena Luciano Spalletti ini bukan diragukan soal masalah kepelatihannya, cuman kontraknya itu sama Inter Milan masih berlaku walaupun dia tidak melatih lagi. Tapi patut disyukuri akhirnya Inter Milan mengizinkan Spalletti menandatangani kontrak oleh Napoli. Dan yang lebih menggegerkan lagi, dari Lazio lebih menggegerkan lagi, yaitu Simone Inzaghi akhirnya berlabuh ke Inter Milan. Simone Inzaghi akhirnya berlabuh ke Inter Milan dengan memutuskan kontrak atau tidak memperpanjang kontrak dengan Lazio, yang dimana Presiden Lazio sakit hati kepada Simone Inzaghi. Ya mau gimana lagi, karena pun Inter menawarkan gaji 4, kalau nggak salah 4 juta euro, itu 4 juta euro 2 kali lipat dari gaji Simone Inzaghi di Lazio. Akhirnya Inter Milan mendapatkan sang allenatore, yaitu Simone Inzaghi. Kenapa Inter Milan memilih Simone Inzaghi? Ya, pada dasarnya formasi Simone Inzaghi ini sama mungkin dengan Antonio Conte yang menerapkan 3-5-2. Mungkin ya pihak manajemen ingin
pemain dan sang pelatih itu beradaptasi. Pelatih ini cepat beradaptasi dan tidak perlu lama-lama lagi, karena Antonio Conte dan Simone Inzaghi sama-sama mengadopsi 352 ya. Mungkin pertimbangan ini tuh sangat penting bagi pihak manajemen Inter Milan untuk merekrut Simone Inzaghi dari sang allenatore Inter Milan. Dan kabar bursa transfer kali ini kita melihat Juventus ya dan Milan, yaitu kemana Ronaldo dan di Milan sendiri para pemain yang banyak ingin mau hengkang, terutama Donnarumma yang tidak ingin memperpanjang kontraknya di Milan. Dan isu dari Donnarumma sendiri, dia ingin sekali ke Juventus. Tapi kita lihat sendiri update kabarnya sendiri, kabar dari Donnarumma ini mau hengkang kemana ya. Dan Ronaldo juga pun punya opsinya, kayaknya ada 2 opsi, dia mau pindah ke antara ke Real Madrid atau Manchester United. Itu saya pun kurang tahu juga, nanti kita bahas nanti update selanjutnya, mungkin ada berita-berita selanjutnya ya, di mana transfer pemain nanti ini akan berlanjut untuk di musim kedepannya. Untuk kali ini, bahasan kali ini atau kita sudahi dulu ya. Mungkin nanti akan ada lagi video-video selanjutnya, yaitu tentang bursa-bursa transfer para pemain ataupun kejadian-kejadian sepak bola di dunia ini, baik pun di liga-liga lain. Dan saya akan menceritakan juga kondisi sepak bola di Indonesia itu sendiri. Oke, untuk itu dulu, sekian dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.